Subuh baru saja berlalu ketika pasar induk Kertajaya mulai berdenyut. Bau sayur basah, ikan asin, dan tanah yang tercampur air hujan semalam memenuhi udara. Di lorong sempit antara kios-kios kayu, para kuli panggul sudah berkumpul, memanaskan otot dengan gerakan kecil, menunggu teriakan pedagang yang memanggil jasa angkut. Di antara mereka ada seorang pemuda bernama Arga, kurus, kulit sawo matang, mata tajam namun selalu menunduk. Arga bukan siapa-siapa. Ia datang ke kota 2 tahun lalu dengan tas kain lusuh dan alamat yang sudah tak lagi ia ingat. Setiap hari, punggungnya menjadi tumpuan karung beras, peti sayur, dan boks ikan. Upahnya pas-pasan, cukup untuk makan, sewa petak, dan mengirim sedikit uang ke kampung. Ia jarang bicara, tak suka menonjol, dan selalu menghindari keributan. Namun pasar Kertajaya bukan tempat yang ramah bagi orang yang ingin hidup tenang. Pasar itu dikuasai sekelompok preman yang menamakan diri mereka anak Blok Timur. Mereka memungut uang keamanan, mengatur giliran kuli, dan memukul siapapun yang berani menolak. Nama yang paling ditakuti adalah Bima Lodra, bertubuh besar, berambut cepak, dan selalu membawa besi panjang di pinggangnya. Di pasar, satu anggukan Bima berarti aman, satu tatapan berarti masalah. Pagi itu, Arga mengangkut peti tomat dari truk ke kios. Peluh menetes di pelipisnya ketika suara bentakan memecah riuh pasar. "Hei, siapa yang ngasih kamu angkut di sini?" Arga berhenti. Bima berdiri di ujung lorong, diapit dua anak buahnya. Pedagang yang memanggil Arga mundur setengah langkah, wajahnya pucat. Semua mata tertuju pada pemuda kurus itu. "Saya cuma kerja, Bang," jawab Arga pelan, menurunkan peti. Bima mendekat, sepatu botnya menghantam lantai becek. Tanpa peringatan, tangannya mendorong dada Arga hingga terhuyung. Tawa kecil anak buahnya menyusul. "Kerja pakai izin. Di sini aturan gue." Arga menahan diri. Ia menunduk, mengangguk, dan meraih dompet tipisnya. Selembar uang diselipkan ke tangan Bima. "Seharusnya cukup, biasanya cukup, tapi hari itu berbeda." "Kurang," kata Bima singkat. Tangannya menghantam pipi Arga. Suara tamparan terdengar jelas, membuat pasar mendadak sunyi. Arga jatuh berlutut, dunia berputar. Di kepalanya terlintas wajah ibunya, pesan terakhir ayahnya, dan janji pada diri sendiri untuk tidak mencari masalah. Ia bangkit perlahan, menahan perih di rahang, lalu mengangkat kembali peti tomat seolah tak terjadi apa-apa. Tindakan itu membuat Bima tersenyum sinis. Bagus, kuli tahu diri. Namun di balik tatapan Arga yang menunduk, ada sesuatu yang bergerak. Bukan amarah yang meledak, melainkan ingatan lama yang bangkit, tentang pelajaran keras, tentang bertahan hidup, tentang garis tipis antara menahan diri dan menyerah selamanya. Pagi itu, pasar Kertajaya kembali riuh. Orang-orang melanjutkan kerja, seolah tamparan itu hanya bagian dari rutinitas. Tak ada yang tahu, di antara bau ikan dan teriakan tawar-menawar, sebuah kisah sedang dimulai, kisah seorang pemuda kuli panggul yang selama ini memilih diam, dan sebuah pasar yang tak sadar telah menanam benih akibatnya sendiri. Siang merangkak naik, matahari memantul di atap seng kios-kios pasar Kertajaya. Arga duduk di tepi los kosong, membilas wajahnya dengan air dari botol plastik. Bekas tamparan masih terasa panas. Ia mengunyah nasi bungkus tanpa rasa, pikirannya melayang jauh dari hiruk-pikuk pasar. Di sudut lain, anak Blok Timur tertawa keras. Bima menepuk-nepuk besi di pinggangnya, memamerkan kuasa. Para kuli lain memilih menunduk, pura-pura sibuk. Semua tahu, hari ini Arga jadi contoh, peringatan agar tak ada yang melawan. Arga berdiri, kembali bekerja. Ia memanggul karung bawang, lalu peti apel, lalu boks ikan. Setiap langkahnya mantap, tapi dadanya terasa berat. Ia mencoba menenggelamkan ingatan, namun semakin ditekan, semakin jelas bayangan itu muncul. Dulu, di kampung, Arga bukan kuli panggul. Ia anak sulung dari keluarga sederhana, terbiasa bekerja keras, tapi juga terbiasa berlatih. Ayahnya, seorang mantan buruh pelabuhan, pernah mengajarinya bela diri seadanya.
Bukan untuk pamer, kata ayahnya, tapi untuk bertahan. Kalau kau terpojok, jangan panik. Bernapas, lihat, putuskan. Kenangan itu berhenti ketika suara jeritan pecah dari lorong sebelah. Seorang kuli tua terjatuh, karung berasnya terguling. Anak buah Bima berdiri di atasnya, menendang pelan tapi menghina. Giliran lu habis, Pak Tua. Minggir. Arga melambat, tangannya mengepal, lalu mengendur. Ia melirik pedagang di sekitar, tak ada yang berani bicara. Kuli tua itu mencoba bangkit, tapi kembali didorong hingga punggungnya membentur tiang kayu. Bang, suara Arga keluar tanpa ia rencanakan. Semua mata tertuju padanya. Anak buah Bima menoleh, alis terangkat. Apa? Arga menelan ludah. Biar saya yang angkat. Karungnya. Sejenak hening. Lalu tawa meledak. Baik amat lu, ejek salah satu dari mereka. Bima muncul dari balik kios, sorot matanya tajam. Ia menilai Arga dari ujung kepala sampai kaki, seperti menakar barang murah. Lu cari masalah lagi? Arga menunduk. Enggak, Bang. Cuma kerja. Bima mendengus. Kerja ya kerja. Jangan sok pahlawan. Ia memberi isyarat. Anak buahnya mundur setengah langkah. Arga cepat-cepat mengangkat karung beras, menaruhnya ke troli. Kuli tua itu berbisik terima kasih dengan mata berkaca-kaca. Saat Arga berlalu, ia merasakan tatapan menusuk di punggungnya. Ia tahu, sejak detik itu, namanya sudah dicatat. Bukan sebagai kuli biasa, tapi sebagai seseorang yang berani, meski hanya setengah langkah, mengganggu keseimbangan. Menjelang sore, hujan turun tiba-tiba. Pasar berubah licin. Di tengah gemericik air, Arga berhenti di lorong sempit, mengatur napas. Ia menatap pantulan wajahnya di genangan, mata yang sama seperti dulu, ketika ayahnya berkata, ada hari ketika kau harus memilih. Hari itu mungkin belum tiba. Tapi rasanya sudah sangat dekat, hujan belum reda ketika pasar mulai sepi. Truk-truk terakhir meninggalkan halaman, menyisakan genangan air bercampur lumpur dan sisa daun kol. Lampu-lampu kios menyala redup, memantulkan bayangan orang-orang yang berkemas. Arga memanggul muatan terakhir, lalu mengembalikan tali gendongnya ke paku berkarat di dinding. Saat ia melangkah menuju pintu keluar, sebuah bayangan menghadang. Berhenti. Suara itu rendah, dingin. Bima berdiri di bawah kanopi seng, rokok menyala di jarinya. Dua anak buahnya berjaga di kanan kiri, menyeringai. Arga berhenti. Hujan menitik dari ujung rambutnya ke tanah. Lu pikir gue gak lihat? Kata Bima. Tadi siang. Arga menunduk. Saya cuma bantu, Bang. Bima mendekat setapak. Asap rokok mengepul di wajah Arga. Di pasar ini, bantu-bantu bikin orang lupa aturan. Dan orang yang bikin lupa, biasanya nyesel. Anak buah Bima menggeser tubuh, menutup jalur keluar. Tak ada teriakan, tak ada dorongan. Hanya tekanan yang terasa jelas, peringatan yang dibungkus kata-kata. Arga mengatur napas. Ia ingat pesan ayahnya, bernapas. Lihat, putuskan. Saya ngerti, Bang. Gak akan kejadian lagi. Bima menatap lama, seolah mencari celah. Lalu ia tersenyum tipis. Bagus. Besok lu ikut giliran yang gue tentuin. Salah dikit, lu tahu akibatnya. Ia melangkah pergi. Jalan kembali terbuka. Arga keluar dari pasar dengan langkah cepat. Di gang sempit menuju petaknya, hujan berubah gerimis. Ia duduk di ambang pintu, memeras kausnya, membiarkan air menetes. Di kamar kecil itu, ia menyimpan sedikit barang, pakaian, foto ibunya, dan sebuah kain panjang yang dilipat rapi di bawah kasur peninggalan ayahnya. Ia menyentuhnya sebentar, lalu menggeleng. Belum. Malam itu, suara pasar masih terngiang di kepalanya. Bukan bentakan, bukan tawa, melainkan kesunyian orang-orang yang memilih diam. Arga sadar, diam juga pilihan. Tapi setiap pilihan punya harga. Keesokan paginya, pasar lebih ramai dari biasa. Arga ditempatkan di lorong belakang, tempat sempit dengan lantai paling licin. Ia bekerja tanpa mengeluh. Namun setiap kali ada kuli lain terjatuh atau didorong, matanya mencatat. Setiap sudut,
Setiap kebiasaan bukan untuk melawan, katanya pada diri sendiri. Untuk tahu, menjelang siang, seorang pedagang perempuan menyelipkan uang tambahan ke tangannya. Makasih, nak. Kemarin, Arga menggeleng. Simpan, Bu. Perempuan itu menatapnya lama, lalu berbisik, hati-hati. Arga mengangguk. Ia tahu, di pasar ini, peringatan sering datang pelan, seperti hujan yang tampak ringan, tapi cukup untuk membuat lantai licin dan orang jatuh. Dan di kejauhan, Bima memperhatikannya, menimbang. Seolah sedang menunggu satu kesalahan kecil untuk dijadikan alasan. Pagi itu, nama Arga disebut paling akhir. Artinya sederhana, kerja paling berat, upah paling kecil. Ia menerima tanpa protes. Karung demi karung dipanggulnya, punggung perih, napas terjaga. Di sela kerja, seorang kuli muda berbisik, "Bang, jangan salah langkah." Mereka cari alasan. Arga mengangguk. Matanya menyapu lorong, posisi orang, jalur keluar, sudut gelap. Bima lewat, menepuk bahunya pelan. Senyumnya tipis, penuh arti. Bagus. Tetap gini. Arga tahu, ini bukan pujian. Ini hitungan mundur. Siang itu, kabar beredar cepat. Kuli baru itu dicatat, bisik orang-orang. Arga pura-pura tak dengar, terus bekerja. Seorang kuli tua menepuk lengannya pelan. Kalau bisa pergi, pergilah. Arga tersenyum tipis. Belum. Di ujung lorong, Bima berhenti dan menoleh. Tatapan mereka bertemu sesaat, cukup lama untuk saling paham. Pasar menahan napas, sore menjelang, Arga sengaja memperlambat langkah. Ia membantu kuli lain mengikat muatan, memastikan tak ada yang jatuh. Kecil, hampir tak terlihat. Dari kejauhan, anak buah Bima saling pandang. Dia bikin orang simpati, gumam salah satu. Bima menyipitkan mata. Biarkan. Arga tahu, setiap langkah kecil hari ini sedang ditimbang untuk esok. Alam turun, tapi mata Arga tetap terbuka. Suara hujan di atap petaknya ritmis, menenangkan sekaligus mengganggu. Ia bangkit, mengambil kain panjang di bawah kasur, melilitkannya di tangan, sekadar mengingat. Lalu dilepas lagi. Belum, bisiknya pada diri sendiri. Di luar, motor lewat perlahan, berhenti sesaat, lalu pergi. Arga duduk diam. Malam ini hanya peringatan. Besok, belum tentu. Pagi datang dengan panas menyengat. Pasar ramai, tapi tegang. Arga merasakan itu dari cara orang menghindari tatapannya. Seorang pedagang berbisik, hari ini mereka mau bersih-bersih. Arga mengangguk pelan. Ia mengencangkan ikatan di bahu, menjejak lantai licin dengan hati-hati. Di ujung lorong, Bima berdiri lebih lama dari biasanya. Pagi ini, pasar tidak sekadar bekerja. Ia menunggu sesuatu terjadi, keributan kecil pecah di lorong ikan. Seorang pedagang menolak bayar tambahan. Suara meninggi, orang-orang mundur. Bima melangkah maju. Terakhir, Arga berdiri tak jauh. Tangannya mengepal, lalu rileks. Ia maju setengah langkah, cukup terlihat. Bima menoleh. Tatapan mereka bertemu. Senyum Bima hilang. "Jangan," katanya pelan. Arga berhenti. Garis tipis itu masih utuh. Untuk sekarang, keributan mereda. Pedagang membayar, pasar bernapas lagi. Seolah tak pernah terjadi apa-apa. Arga kembali bekerja, tapi pikirannya tajam. Ia mencatat siapa berdiri di mana, siapa bergerak paling cepat, siapa yang ragu. Bukan dendam, persiapan. Bima lewat tanpa bicara. Namun saat berpapasan, ia berbisik, nyaris tak terdengar. "Lu belajar cepat." Arga tak menjawab. Di pasar ini, jawaban sering jadi masalah. Sore itu, seorang anak buah Bima terpeleset dan hampir menjatuhkan peti kaca. Arga refleks menahan, mencegahnya pecah. Pasar terdiam sesaat. "Gak minta tolong," gumam anak buah itu, malu. Bima melihat dari jauh. Rahangnya mengeras. Retakan kecil muncul, bukan di pasar, tapi di kendali. Arga melangkah pergi tanpa menoleh, tahu satu hal pasti. Keseimbangan mulai bergeser, hari berakhir lebih cepat. Preman-preman jarang bicara, kuli-kuli bekerja terlalu patuh. Sunyi terasa berat. Seorang kuli berbisik pada Arga,
mereka gak suka kamu mulai dianggap. Arga mengangguk. Ia merapikan tali gendong, bersiap pulang. Di pintu pasar, ia merasa diikuti, lalu tidak. Sunyi itu bukan damai. Itu jeda sebelum sesuatu diputuskan, langit menggelap lebih cepat malam itu. Awan menggantung rendah di atas pasar Kertajaya, menahan hujan seperti napas yang ditahan terlalu lama. Arga kembali ke petaknya lebih awal, tapi langkahnya tak langsung masuk. Ia berputar, memastikan tak ada bayangan yang menempel. Gang sunyi, lampu jalan berkedip. Aman untuk sementara. Di dalam kamar, Arga duduk lama. Ia membuka kain panjang peninggalan ayahnya, melilitkannya rapi di pergelangan, bukan untuk gagah, melainkan untuk mengingat pelajaran, kendali. Ia menarik napas dalam, lalu melepasnya perlahan. Malam ini, ia tahu, pilihan tak lagi bisa ditunda. Ponselnya bergetar. Pesan singkat dari nomor tak dikenal. Gudang Timur. Setelah tutup, Arga menatap layar tanpa emosi. Ia berdiri, mematikan lampu, dan melangkah keluar. Gudang Timur berada di sisi pasar yang jarang dilalui, bau kayu basah dan oli tua bercampur. Pintu setengah terbuka. Di dalam, cahaya lampu bohlam menggantung, menciptakan bayangan panjang. Bima sudah menunggu, berdiri dengan tenang. 4 orang lain berjaga, tak bicara. Lu datang, kata Bima, datar. Lu manggil, jawab Arga. Tak ada teriakan, tak ada gertak, hanya ruang sempit yang penuh keputusan. Bima melangkah maju setapak. Gue gak suka pasar berubah tanpa izin. Orang mulai ngeliat lu. Arga mengangguk. Gue gak minta dilihat. Masalahnya, lanjut Bima, pasar gak peduli niat. Cuma hasil. Hening. Suara hujan akhirnya jatuh, memukul atap seng. Arga melirik pintu, 2 orang menutup jalur. Ia kembali ke Bima. Kalau ini soal aturan, kita bisa selesaiin. Bima tersenyum tipis. Aturan gue. Detik berikutnya bergerak cepat. Bukan amarah yang memimpin Arga, melainkan fokus. Ia menghindar, memanfaatkan ruang, mengunci langkah yang salah. Suara benda jatuh, langkah terpeleset, napas memburu. Tak ada pukulan berlebihan, hanya keputusan yang tepat di waktu yang tepat. Satu persatu, orang-orang itu kehilangan keunggulan, bukan karena kalah tenaga, melainkan kehilangan kendali. Bima tersisa. Tatapan mereka bertemu, basah oleh keringat dan hujan. Lu nyiapin ini, kata Bima, setengah kagum, setengah marah. Gue nyiapin diri, jawab Arga. Hening kembali turun. Di luar, hujan mereda. Bima menurunkan bahunya. Ia melihat sekitar, anak buahnya tak lagi berdiri tegak. Kekuasaan, ternyata, rapuh ketika takut berpindah tangan. Pasar ini capek, kata Arga pelan. Orang-orang cuma mau kerja. Bima tertawa pendek, pahit. Lu pikir satu malam ngubah semuanya? Enggak, kata Arga. Tapi malam ini ngubah siapa yang mutusin besok. Bima menatapnya lama. Lalu, tanpa kata, ia melangkah pergi, memberi isyarat. Jalan terbuka. Arga keluar gudang dengan napas teratur. Tak ada sorak, tak ada saksi yang bertepuk tangan. Hanya pasar yang tertidur, menyimpan rahasia malam penentuan. Keesokan harinya, kabar menyebar tanpa suara. Anak Blok Timur tak lagi memungut. Giliran kembali adil. Orang-orang bekerja tanpa menunduk berlebihan. Arga kembali memanggul karung. Sama seperti kemarin. Bedanya, pasar kini tahu, diamnya bukan lemah. Dan ketika pilihan datang, ia memilih berdiri, sekali, cukup untuk mengubah arah. Pagi di pasar Kertajaya terasa berbeda. Bukan karena lebih sepi atau lebih ramai, melainkan karena orang-orang berjalan dengan bahu sedikit lebih tegak. Tak ada teriakan memerintah, tak ada sepatu bot yang sengaja dihentakkan untuk menakut-nakuti. Suara yang dominan hanyalah tawar-menawar, gesek troli, dan tawa kecil yang lama hilang. Arga datang seperti biasa. Ia mengambil tali gendong, mengikatnya rapi, lalu menunggu panggilan. Tak ada yang menyapanya berlebihan. Tak ada pula yang menjauh. Semua kembali pada ritme kerja, dan itu yang ia inginkan.
Giliran diatur ulang oleh para pedagang dan kuli sendiri. Sederhana, bergiliran, transparan. Seorang kuli muda yang dulu sering didorong kini mengangkat muatan tanpa menoleh ke belakang. Kuli tua yang pernah jatuh itu mengangguk pada Arga dari kejauhan, ucapan terima kasih yang tak perlu suara. Nama Bima jarang disebut, bukan karena dilupakan, tapi karena orang memilih tak menghidupkan kembali bayangannya. Anak Blok Timur menghilang satu persatu dari lorong. Kekuasaan, rupanya, tak tahan lama tanpa panggung. Siang hari, seorang pedagang mendekat. Kalau kau mau, katanya pelan, kami bisa bikin kamu ngatur. Arga menggeleng. Biar pasar yang ngatur. Saya kerja. Pedagang itu tersenyum, paham. Di pasar ini, pemimpin yang paling lama bertahan adalah mereka yang tak sibuk terlihat memimpin. Hari berganti hari, tak semua masalah lenyap. Kadang ada cekcok kecil, kadang ada kecurangan. Tapi orang-orang belajar menyelesaikan sebelum membesar. Mereka belajar bicara, belajar berdiri bersama. Pelajaran yang mahal, dibayar dengan takut yang pernah terlalu lama dipelihara. Suatu sore, Arga pulang lebih awal. Ia berhenti di ambang pintu petaknya, menatap langit yang memerah. Ia mengeluarkan kain panjang peninggalan ayahnya, melipatnya kembali, lalu menyimpannya di tempat semula. Bukan karena tak berguna, melainkan karena tak perlu lagi diingatkan setiap hari. Di pasar, cerita tumbuh seperti rumor tentang kuli panggul yang membantai preman. Arga membiarkannya. Cerita memang suka berlebihan. Yang penting, orang-orang berani bernapas. Beberapa bulan kemudian, wajah-wajah baru datang. Kuli baru, pedagang baru, pasar terus hidup. Arga tetap mengangkut, tetap menunduk saat bekerja, tetap pulang dengan punggung lelah. Ia tak mencari nama, ia tak mengejar legenda. Namun pasar Kertajaya ingat dengan caranya sendiri, bahwa suatu ketika, seorang pemuda memilih berhenti mundur. Sekali, cukup untuk mengubah arah. Dan di antara bau sayur basah dan ikan asin, pasar itu belajar satu hal sederhana. Kekuatan terbesar bukan pada siapa yang paling ditakuti, melainkan pada siapa yang membuat orang lain berani bekerja tanpa rasa takut.